Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Ya, kembali lagi pagi ini gue pengen memberikan berita ya, berita breaking news kemarin malam ya. Sorry nggak bisa live kemarin malam karena gue lagi di luar, lagi ada urusan. Tapi ya pagi ini gue sempetin bikin video ya untuk ngebahas sedikit lah tentang berita Richard Arnold yang memutuskan untuk mundur dari sebagai CEO Manchester United ya after 16 years with the club. Ini rada rancu dikit ya karena dia sebagai CEO kan baru gantiin Woodward tuh kayaknya cuma beberapa tahun lah, nggak, mungkin maksimal 5 tahun kali ya, nggak nyampe 10 tahun lah. Ya jadi 16 tahun ini kan sebenarnya dia megang sebagai role lain gitu loh ya. Jadi nggak 16 tahun sebagai CEO. Cuman dia memutuskan untuk mundur, ya Patrick Stewart ya bakal take over sebagai CEO interim sementara, CEO sementara. Sebelumnya dia existing role sebagai General Counsel, jadi gua nggak tahu nih General Counsel tuh ngapain kerjaannya, tapi cuma sementara doang. Sementara doang ya. Jadi pertama-tama ya mau nggak mau kita harus selalu mengucapkan terima kasih sebagai Richard Arnold ya kan. Bagus nggak bagus, segala keputusan yang bagus ataupun yang jelek, ya kan kita harus berterima kasih. Dia sudah dedikasi lah selama 16 tahun di Manchester United ya. Itu harus kita terima kasih. Tapi gimana pun juga, menurut gua dia bukan seorang yang apa ya, yang kompeten banget lah untuk jadi CEO Manchester United ya. Dan gue selalu bilang kan, dia sama si Woodward tuh kayak 11-12 gitu loh. Ibaratnya kayak, ya dia belajar dari Woodward lah, gimana cara running ini segala macam. Nggak bisa salahin juga sih, karena kan Glazer masih di situ gitu loh, benar nggak ya kan? Glazer masih di situ. Dan sekarang ini dengan isu atau rumor yang kelihatannya bakal benar, bahwa Sir Jim Ratcliffe mau datang ya kan, take over 25% dan take over ya kan, football side-nya ya, football club side-nya dari Manchester United itu nggak, ya dia nggak mau ini Richard Arnold sebagai CEO ya. Kelihatannya sih semakin benar itu rumor, atau ya mungkin bisa jadi berita. Karena kalau misalnya itu nggak benar, ya kan, walaupun belum ada announcement ya, walaupun belum ada announcement, buat apa dia nge-cut Richard Arnold di tengah-tengah musim? Ya, ini penting, ya kan? Karena kalau seandainya nggak benar, kalau mau nge-cut ya tunggu tunggu minimal pertengahan musim atau akhir musim, benar nggak? Ya kan? Kayak Woodward aja ngomongnya sekarang berhentinya setahun lagi gitu loh, benar nggak? Ya kan? Kalau dia di-cut sekarang berarti ada sesuatu, ada sebuah urgensi untuk menggantikan Richard Arnold, ya kan? Ini apa gue nggak tahu, ya kan? Tapi jelas kemungkinan besar adalah gara-gara Sir Jim Ratcliffe ya, yang nggak mau dia sebagai CEO, ya kan? Eh, dan kenapa bisa ada urgensi juga? Berarti feeling gua ya, mungkin sebelum Desember atau pas Desember atau apa gitu ya, ini udah ada announcement bahwa Sir Jim Ratcliffe bakal ya take over 25% dan running the football side of things dari Manchester United, ya kan. Ini sih menurut gua sih berita yang sangat positif. Revolusinya bakal balik lagi. Bakal bagus nggak revolusi atau enggak setelah itu, gua nggak tahu, ya kan. Gua nggak tahu karena gua nggak tahu gitu. Oke, ini dia ada bagusnya dari segi market, dia ada track record di Nice ya, OGC Nice ya kan. Itu intinya dia bukan orang-orang apa, walaupun OGC Nice bukan top klub banget lah di League One, tapi at least dia udah ada pengalaman. Itu penting. Dia udah kira-kira udah tahu lah selak beluknya segala macam. Walaupun Manchester United klub yang jauh lebih besar, tapi at least dia bukan intinya bukan nubito banget lah dalam memiliki sebuah klub, ya kan. Dan ada ngomong apa nggak ya di channel bentar? Bentar. Ya paling dia aja terima kasih aja lah, privilege, udah melayani football club ini selama ini. Ya jadi cuma itu doang sih, ya kan. Jadi Patrick Stewart bakal gantiin, tapi oke. Dari segi senior aktif, seperti yang gue bilang, menurut gue sih itu bakal kejadian dalam waktu dekat, ya kan, 1-2 bulan, nah maksimal 3 bulan, kayak feeling gue sih pertengahan pertengahan tahun lah, ya kan, pas winter break. Em, Pendatang penggantinya yang menurut Fabrizio Romano adalah Jean-Claude Blanc ya, yang buat gantiin Richard Arnold. Ini Jean-Claude Blanc nih, ini orang nih. Kok kayak muka-mukanya kayak mirip-mirip sama si Ratcliffe sih. Profil mukanya di tengahnya sini gitu loh. Mukanya mirip-mirip sih.
Tapi James Claude Blanc ini General Manager, former Marketing Executive. Oh, dia ex-nya GM-nya PSG dan juga marketing dan juga bekas CEO-nya Juventus. Jadi ini orang secara CV ya, secara apa namanya itu nggak jelek sih. Kurikulum vitae dia nggak jelek ya kan. Bekas ex-nya PSG, marketing eksekutif sama general manager dan juga CEO Juventus. Nggak jelek sih, nggak jelek ya kan. Tapi dia nggak cuma itu. Ternyata dia juga pernah manage Olimpiade, Tour de France itu lomba lomba sepeda ya, salah satu lomba sepeda terbesar. Paris Dakar Motor Racing, French Open ya tenis ya dia juga pernah di ini Davis Cup. Mungkin pada saat dia di PSG kali ya pegang ginian semua juga kali ya. Karena PSG mungkin ada cabang lain kali nggak cuma sepak bola. Ya mungkin ya, gue nggak tahu ya. Mungkin perlu dicek sih. Cuman kita lihat, kok ini makanya kok nggak ada ngomongin soal PSG sih? Maksudnya nggak ada ngomongin soal sepak bolanya gitu loh. Ini kebanyakan yang di Prancis yang diomongin cuma masalah Olimpiade, Tour de France, Paris Dakar, sama French Open. Ini gue nggak ini deh. Mungkin kalau ada yang tahu boleh deh, boleh di komen deh ya. Dia pas di PSG ngapain gitu loh? Karena ini gue baca-baca kagak ada sih. Ini tentang tenis doang. Tenis, maraton segala macem sih. Amau Sport Organization. Kenapa nggak ada tentang PSG ya di sini ya? Gue nggak tahu deh. Nggak ada sih di sini jujur aja. Tapi setelah itu dia jadi chairman of board di Juventus Football Club. Jadi pas pertama kali dia masuk sebagai board member itu pada saat Juventus jatuh ke Serie B karena skandal suap. Terus dia nge-rebuilding the team, technical staff, negosiasi bisnis kontrak, ya kan, dan juga memperbaikilah finansialnya dari klub. Akhirnya dia bisa comeback ke Serie A, Juventus. Itu dia udah ada di Juventus pada saat yang susah itu di Juventus ya. Dan juga menang second place di 2008-2009 ya kan. Sementara finansialnya itu break even, jadi dia nggak rugi gitu loh. Ya Juventus nggak rugi, intinya dia nggak jor-joran beli pemain pada saat itu. Intinya dia ada track record yang lumayan bagus lah di Juventus. Nggak cuma pas dan masuk Juventus lagi jaya-jayanya, yang nggak lagi gampang-gampangnya. Dia masuk Juventus pada saat lagi susah, ya kan, lagi kena ban, turun ke Serie B, ya kan, income jadi lebih dikit segala macam, dia yang bantu bangkit ya. Mungkin nggak cuma dia doang lah, mungkin ada yang lain-lain juga lah kami tanya, tapi dia masuk ke dalam periode yang lagi susah. Kayak kita ini, kita lagi dalam periode yang nggak gampang, benar nggak? Ya. Terus setelah itu, oh nih juga nih ya, jadi dia setelah jadi CEO, dia apa namanya, di 5 tahun terakhir kalau nggak salah dia sebagai CEO Juventus ya, dia modify the new stadium project ya. Jadi dia memodifikasi stadium projectnya si Juventus ya kan dan juga ngedeal finansialnya gimana ya, gimana dapetin duitnya untuk finance projectnya ya kan. Terus dia juga bangun 35.000 square meter mall ya di ini juga untuk Juventus juga sih ya kan. Oh habis itu dia di tahun Mei 2010 dia didepak sama Andrea Agnelli ya anaknya sih Umberto Agnelli ya. Jadi oh dari CEO-nya doang sih, cuman dia masih sebagai GM doang. Iya, iya. Masih lah berarti lah dia ya. Terus mana dia? Oh 2015 Oktober 15 2011 dia baru keluar dari Juventus. Oke, jadi ini sih gue dari Wikipedia ya. Dari Wikipedia pertanyaan gue cuma satu sih. Dia kalau keluar dari Juventus 2011 sampai 2022 itu dia sampai sekarang lah dia ngapain kerjaannya. Ini nggak gitu lengkap sih. Ya, intinya gini, oke gengs. Ya, jadi untuk PSG masih belum nggak jelas nih dia ngapain di PSG. Atau sekarang dia di PSG? Enggak kan, ini former kan? Iya, former sih. Bekas PSG, bekas Juventus. Ya. Oke, jadi gue gini. Yang gue bisa ngomong dari Jean-Claude Blanc, menurut gue dia punya resume nggak jelek, ya kan? Dia punya resume nggak jelek. Tapi gue nggak tahu dia ngapain di PSG. Mungkin semua yang berhubungan dengan olahraga yang banyak ini ya, Dakar, Paris Marathon segala macam, Tour de France, itu mungkin dia pasti PSG, mungkin
Gua nggak tahu, kalau ada yang tahu tolong dikonfirm lagi. Di Juventus menurut gua track record dia lumayan bagus ya kan, nggak jelek ya kan, dia dia ngebagus di stadium, dia bangun mall, terus apa namanya, dia juga bantu ngangkat Juventus dari Serie B ke Serie A, dan financially juga dia bikin lebih stable gitu kan ya. Cuman setelah itu gue nggak tahu sih dia ngapain dari 2011 sampai 2023 ya. Ini tanda tanya besar ya, karena dia ngapain. Gue ntar coba ini deh, gue coba Google lagi mau cari tahu dari 2011 sampai sekarang ini dia ngapain ya. Kalau dia nggak ngapa-ngapain ya, cuma garuk-garuk kaki doang di rumah, gue rada worry dikit sih. Rada worry dikit, kayak gue ngomong sebelumnya pas Ranjik kan, bener nggak? Pas Ranjik kan gue juga, oke lah dia jago, father of Gegenpress, tapi udah berapa tahun dia nggak ngelatih, bener nggak? Ya kan, karena dia pas di Leipzig atau di mana gitu kan ya, dia kan sebagai sebagai lebih sebagai ke arah apa sih namanya? Bukan coach lah gitu, kayak lebih ke arah manajemen role gitu loh. Ya kan. Jadi ini sih gua bakal rada rancu dikit lah ya nih feeling gue sama dia gitu loh. Tapi gitu ya, ntar gue bakal cek lagi lah ya. Ntar malam kan gue bakal live buat nonton apa namanya Indo main ya lawan Irak kalau nggak salah ya. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya nanti malam pas gue live ya. 9:30 kalau nggak salah kan ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Jadi semoga gue udah dapet info dari 2012 sampai sekarang dia ngapain aja sih. Ya kan, jangan-jangan dia jadi jadi apa jadi pro player MLBB gitu ya, kebanyakan main MLBB nih. Tapi anyway kita lihat lah ya gimana. Paling itu ya. Jadi yang gue bisa ngomong dari Richard Arnold out ini, satu ya kan, terima kasih jelas ya kan. Yang kedua, Sir Jim Ratcliffe menurut gue sih ini udah mulai bukan rumor, udah mulai jadi kenyataan ya, nggak make sense mecat Richard Arnold sekarang kalau kalau ini nggak benar beritanya gitu loh, benar nggak ya kan. Yang ketiga ya, gue masih ada rada tanda tanya sama Jean-Claude Blanc ya kan. Dari segi resume dia bagus, bekas PSG walaupun gue nggak tahu dia ngapain di PSG, dan juga bekas Juventus top banget resume di situ, tapi dari 2012 nggak jelas nih orang ngapain per Wikipedia yang kita baca ya. Jadi gue nggak tahu, kita gue bakal gue cek lagi. Oke gengs, tolong di komen gimana menurut kalian tentang keluarnya Richard Arnold ya kan. Dan juga di komen juga menurut kalian tentang Jean-Claude Blanc tuh gimana gitu loh. Menurut nggak kalian oke nggak, setuju nggak? Dia belum sah ya, masih nego kalau nggak salah katanya Romano. Ya kan, dengan apa Paul Mitchell ya sebagai dirtek juga. Jadi Murto bakal out juga. Tapi gue pengen tahu sih, kalian yang mungkin lebih banyak baca lagi dari gue, mungkin bisa di komen ya kan. Nanti kita bakal bahas pas live Irak lawan Indonesia ya jam 9:30 malam nanti. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.